Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di sini saya akan menjelaskan tentang data populasi, sampel dan penyajian data. Pertama, kita akan membahas tentang data. Pengertiannya dari data adalah statistika adalah ilmu dan seni teknik tentang teknik pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan data yang berhasil dihimpun. Itulah pengertian dari suatu data. Lalu slide selanjutnya kita akan membahas tentang jenis. Yang pertama, poin pertama, kita membahas tentang jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya itu ada dua. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang langsung diambil dari objek penelitian oleh si peneliti. Data tersebut secara langsung diperoleh dari jawaban responden melalui penyabaran kuesioner oleh data ataupun observasi. Yang kedua, data sekunder. Data yang tidak secara langsung diambil dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dari pihak lain yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data. Lalu poin 2, kita akan membahas tentang macam-macam data berdasarkan sumbernya. Itu ada dua. Yang pertama ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di dalam organisasi secara internal. Contohnya, Risma mengambil data keuangan, data pegawai, dan data produksi langsung dari PT Maju Bersama yang memproduksi buku tulis. Lalu data eksternal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, Risma mengambil data jumlah pengguna atau pembeli buku alat tulis dari PT Maju Bersama secara langsung dari sekitar luar wilayah PT Maju Bersama. Poin ketiga, kita membahas tentang klasifikasi data berdasarkan jenisnya. Itu juga ada dua. Yang pertama itu ada kuantitatif, yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka, dan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Lalu poin keempat atau poin terakhir, kita membahas tentang pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Itu juga ada dua. Yang pertama itu adalah data diskrit. Data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya, berat badan Vina 48 kilo dan harga bakso Malang yaitu 10.000. Lalu yang kedua yaitu data kontinu, yaitu data yang nilainya ada pada interval tertentu atau pada nilai yang satu ke yang lainnya. Data tersebut tidak bisa dipastikan secara pasti jumlahnya dan menggunakan kata-kata seperti sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Contohnya, Anita menggunakan kurang lebih 5 kilo untuk membuat kue setiap harinya, dan sekitar 10 anak main di taman kota. Itu kita membahas terkait dengan data. Lalu kita masuk tentang populasi. Pengertian dari populasi. Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi sumber data penelitian. Itu pengertian dari populasi. Kita di sini akan membahas tentang poin-poin populasi. Yang pertama, populasi berdasarkan jumlahnya. Populasi berdasarkan jumlah ada dua, populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas itu populasi yang dinyatakan dengan angka dan mempunyai batasan. Contohnya, program sarjana ekonomi memberikan beasiswa kepada 300 mahasiswa berprestasi yang hanya
bisa digunakan untuk 300 mahasiswa berprestasi. Sementara populasi tak terbatas itu populasi yang tidak dapat ditentukan batasnya. Contohnya, sejumlah pedagang berjualan di sekitar taman kota. Itu tak terbatas sejumlah pedagang, karena ada bacaan sejumlah pedagangnya, dan karakter itunya berjualan. Lalu poin kedua yaitu populasi berdasarkan turunan populasi terbatas dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit. Itu ada dua, yaitu populasi teoritis dan populasi tersedia. Populasi teoritis, populasi yang diturunkan dari populasi terbatas. Contohnya, program sarjana ekonomi memberikan beasiswa kepada 300 mahasiswa berprestasi tahun 2015. Untuk mengetahui siapa saja yang layak mendapat beasiswa, maka dapat melihat kriteria pemberian beasiswa pada tahun 2014. Sementara populasi tersedia itu adalah populasi turunan dari populasi teoritis yang akan diteliti dengan menggunakan jumlah waktu dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang ditentukan. Lalu poin selanjutnya yaitu populasi berdasarkan variasi dari unsur pembentuk sumber data. Itu ada dua, yaitu populasi bersifat homogen, yang kedua populasi bersifat heterogen. Populasi bersifat homogen yaitu populasi yang unsur-unsur pembentukan dari sumber datanya memiliki sifat-sifat yang sama. Semakin spesifik saat kata yang disebutkan, maka akan menjadi semakin homogeni. Contohnya, 5 kilo terigu ditambah 20 telur ditambah 2 kilo mentega diaduk dan dicetak menjadi 2.500 irisan kue. Irisan kue yang satu dengan yang lainnya mempunyai sifat yang sama. Jika kue tersebut ingin diteliti, maka cukup diambil beberapa irisan saja karena sama antara irisan satu dengan yang lainnya. Sementara populasi bersifat heterogen, populasi yang unsur-unsur penentuan dari sumber datanya sifat yang bervariasi atau berbeda-beda, sehingga perlu ditetapkan lagi batasan-batasan baik kuantitatif ataupun kualitatif. Semakin sedikit ciri-ciri populasi yang diidentifikasi, maka akan semakin heterogen. Contohnya, penelitian tentang persepsi masyarakat tentang pengobatan alternatif. Dalam penelitian ini tidak diketahui pengobatan alternatif yang seperti apa yang akan dipersepsikan, jadi tidak ditentukan karakteristik pengobatan alternatifnya karena bersifat universal atau keseluruhan. Kita akan membahas tentang sampel. Pengertian dari sampel yaitu sampel adalah sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. Kita akan membahas poin-poin tentang sampel. Yang pertama itu ada alasan menggunakan sampel untuk objek penelitian. Yaitu ada 3 alasannya. Yang pertama, populasi berjumlah banyak, bahkan tidak terhingga, dan tidak memungkinkan dalam praktiknya diteliti satu persatu. Maka dari itu hanya sebagian objek yang diambil atau sampelnya. Yang kedua, alasan menggunakan sampel untuk objek penelitian itu adanya keterbatasan waktu penelitian, biaya dan sumber manusia yang membuat peneliti hanya menggunakan sebagian sumber data. Yang ketiga, penelitian dengan sampel bisa lebih mudah daripada populasi karena sedemikian banyaknya karakteristik populasi yang akan dapat membuat kelelahan fisik dan mental peneliti sehingga banyak terjadi kekeliruan. Lalu poin selanjutnya itu syarat-syarat sampel yang baik. Itu ada 3, akurasi atau ketepatan. Artinya makin sedikit tingkat kekeliruan dalam sampel, maka akan semakin akurat atau tepat sampel tersebut. Yang kedua, memiliki tingkat presisi estimasi, artinya belum ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam setiap penarikan sampel pasti ada kesalahan yang melekat, yang dikenal dengan sebutan sampling error. Presisi diukur oleh simpangan baku. Makin kecil perbedaan antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku populasi, makin tinggi pula tingkat presisinya. Derajat yang ketiga yaitu derajat kepercayaan mengukur seberapa jauh peneliti yakin dalam estimasi populasi secara benar. Semakin tinggi derajat kepercayaan, semakin banyak jumlah sampel yang harus diambil. Lalu poin selanjutnya kita membahas tentang teknik pengambilan sampel. Yang pertama itu ada probability atau random sampling atau sampel acak, yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi.
Contohnya, Anita meneliti tingkat kecerdasan anak di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang luas, ia hanya mengambil data secara acak dari beberapa anak yang ditemui. Yang kedua ada non-probability atau non-random sampling atau sampel tidak acak, yaitu pengambilan sampel dengan cara memilih atau menentukan dengan pasti hanya pada populasi yang benar-benar dapat diambil informasinya. Contohnya, Anita meneliti mahasiswa Gunadarma yang mendapat beasiswa khusus di daerah regional Kalimalang untuk diambil sampel dengan itu, maka Anita hanya mengambil sampel dari daerah yang sudah ditentukan, yaitu daerah Kalimalang. Oke, cukup sekian pembahasan saya terkait dengan data, populasi, sampel, dan penyajian data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.